Ada satu nama yang indah, nama itu penuh kuasa. Yesus namanya, Anak Tunggal Allah. Dialah Raja atas segala raja. Janganlah kita ragu padanya. Terimalah di dalam hidupmu, sebab Dia Tuhan dan Juru Selamatmu. Marilah kita puji namanya. Sujud padanya, bersorak glory, haleluya. Puji, sembah dan muliakanlah, dan agungkan Dia di dalam hidupmu. Jangan kita lupa kasih Tuhan Yesus, karena Dialah kita ada. Ada satu nama yang indah, nama itu penuh kuasa. Yesus namanya, Anak Tunggal Allah. Dialah Raja atas segala raja. Janganlah kita ragu padanya. Terimalah di dalam hidupmu, sebab Dia Tuhan dan Juru Selamatmu. Marilah kita puji namanya. Semua sujud padanya, bersorak glory, haleluya.
Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 5 Mei 2024, pukul 18.00 WIB. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, selamat sore, Shalom. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di kebaktian ini. Khusus bagi yang baru pertama kali hadir di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. 1. Kebaktian kenaikan Tuhan Yesus di Gereja Maranatha dilaksanakan hanya satu kali pada hari Kamis 9 Mei 2024 pukul 09.00 WIB. 2. Kebaktian pemuda di Gereja Maranatha dilaksanakan pada hari Minggu 12 Mei 2024 pukul 18.00 WIB. Mohon kehadiran para pemuda dalam kebaktian dimaksud. Penerimaan kolekta Minggu 28 April 2024 pukul 09.00 WIB sebesar Rp15.624.000. Syukur sebesar Rp6.176.000, persepuluhan sebesar Rp2.167.000, dan sarana fisik sebesar Rp1.050.000. Penerimaan kolekta Minggu 28 April 2024 pukul 18.00 WIB sebesar Rp7.606.000. Syukur sebesar Rp1.397.000, persepuluhan sebesar Rp1.340.000, dan sarana fisik sebesar Rp637. Kebaktian Minggu 5 Mei 2024 saat ini dilayani oleh Pendeta Nyonya N. Soisa G. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Ora et Labora dan Majelis Jemaat GPM Irene. Pembacaan Alkitab terambil dari Kitab Kudus Perjanjian Lama, Amsal pasal 1 ayat 1 sampai dengan 7. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini, Delsia Parera. Lagu prosesi masuk pelayan, Kidung Jemaat nomor 1 ayat 1 dan 2, lagu untuk jabat tangan, Jemaat nomor 407. Jemaat setelah kebaktian akan melakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon pelayan menunggu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian Warta Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di kebaktian ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon 5 Mei 2024, Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, Pendeta R.A. Rikumahu MTH, Ketua, Pendeta M. Takaria MSSI, Sekretaris. Haleluya, puji
Jemaat Tuhan yang kekasih, Shalom. Mari kita beribadah kepada Tuhan. Penolong kita adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang setia memelihara seluruh ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat. Jemaat Tuhan, nas pembimbing terambil dari Amsal 1 ayat 20 sampai ayat 23. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya. Di atas tembok-tembok ia berseru-seru, di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu? Pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Berpalinglah kamu kepada teguranku, sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Demikian nas pembimbing kita pada sore hari ini. Dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan masuk dalam pengakuan dosa. Jemaat, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita kepadanya. Ya Allah, sebagai manusia yang terbatas, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melakukan apa yang Engkau kehendaki. Kami cenderung mengandalkan kekuatan diri kami sendiri daripada mengandalkan Tuhan.
kami sering lalai akan tanggung jawab terhadap lingkungan, penebangan hutan secara liar, laut, air, dan udara dicemarkan, sehingga pemanasan global dan bencana alam terjadi di mana-mana. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus, penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Ya Allah, kami lebih suka mementingkan diri, suku, kelompok, bahkan agama sendiri, dan mengabaikan yang lain. Hubungan dengan Tuhan, sesama, dan alam ciptaan sering terabaikan. Pendamaian bagiku hanya oleh darah Yesus, bukan oleh amaku, hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan dan tahirkanlah kami dari dosa. Damai dan harapanku hanya oleh darah Yesus. Allah membenarkanku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Berita pengampunan dosa. Bagi saudara-saudara yang mengaku dosanya dengan jujur dan penuh penyesalan di hadapan Allah, maka sesungguhnya pengampunan dosa telah berlaku, seperti yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 38. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari
Jemaat diundang berdiri untuk menerima petunjuk hidup baru. Jemaat, dengarlah dan berlakukan petunjuk hidup baru ini dalam hidup saudara-saudara, sebagaimana yang tertulis dalam Roma 13 ayat 8 sampai 10. Janganlah kamu berhutang apapun kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa yang mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Silakan duduk. Pelayanan firman Tuhan. Jemaat terkasih Kristus, di sore ini pembacaan Alkitab terambil dari kitab Amsal pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, mampukanlah kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat membaca Alkitab, memahami dan melaksanakan kehendak-Mu melalui pemberitaan firman. Amin. Tujuan Amsal ini. Amsal Salomo bin Daud, Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan.
tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat sore jemaat sekalian, Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Teman-teman muda apa kabar? Baik. Anak-anak apa kabar? Mana anak-anak? Anak-anak apa kabar? Malu-malu ya. Sampai kita boleh hadir di tempat kebaktian ini berarti paling sedikit kita memiliki kesehatan dan kekuatan dan Tuhan memberi kepada kita iman untuk senantiasa percaya kepadanya di tengah keberadaan dunia yang kadang naik, kadang turun, banyak tantangan, ada masalah. Tetapi Allah senantiasa setia kepada kita. Jemaat yang kekasih, sore hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan yang terambil dari Amsal. Amsal ini berisi didikan. Setelah orang mengamati kehidupan ini, belajar, melihat gejala-gejala, melihat keberadaan hidup, dan membuat pernyataan-pernyataan sing panjang-panjang, singkat, padat, jelas, bicara tentang apa arti hidup, bagaimana harus hidup, dan apa yang kita harus lakukan tentang kehidupan itu. Dunia ini, jika hidup berdasarkan didikan, berdasarkan amsal-amsal yang penuh dengan bijaksana, kita akan mengalami dunia yang seperti surga. Karena semua orang tahu di mana batasnya. Karena itu juga orang-orang terhindar dari bencana-bencana dan malah orang bisa melakukan yang terbaik, baik untuk dirinya sendiri maupun hidup bersama. Tetapi di dalam kenyataan Ibu Bapak dan Saudara, banyak sekali bahaya. Dan seringkali bahaya itu justru datang dari manusia sendiri, sesama kita sendiri, atau bahkan dari diri kita untuk orang lain. Karena itu tadi dinas pembimbing hikmat berseru supaya kita mendengarkan curahan hati hikmat itu, supaya kita memperoleh kebijaksanaan di dalam menjalani hidup. Ibu Bapak dan Saudara kekasih, iman Kristen mengajarkan perkatong semua sebagai murid Tuhan, sebagai umatnya yang hidup di abad ini, bahwa Allah telah mengambil inisiatif untuk memperkenalkan diri, kasih kenal diri sebagai Allah yang luar biasa untuk kita semua. Sehingga di dalam setiap situasi hidup kita akan selalu punya pertolongan. Kita akan selalu punya pendamping. Kita punya tempat di mana tempat itu akan memberi kepada kita jalan keluar pada saat-saat di mana kita juga merasa seakan-akan tidak ada jalan keluar. Pengorbanan Tuhan semata-mata untuk mendidik dan mengajar katong semua dan meyakinkan kita bahwa hidup yang sementara Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak sekarang alami, itulah adalah anugerah yang paling berharga. Bahkan anugerah itu tidak bisa dibandingkan dengan harta, tidak bisa dibandingkan dengan kekayaan. Di tengah keadaan dunia yang penuh dengan tantangan, dengan landasan bahwa hidup ini berharga, maka kita diajak untuk terus bersemangat menjalani hidup ini. Baik dalam keadaan aman saja, penuh sukacita, tapi juga ketika kita berada di dalam tantangan dan karena itu kita membutuhkan hikmat untuk menjalaninya. Supaya hidup ini Ibu Bapak dan Saudara akan hilang akan pemakna. Maknanya tetap kita rasa dan kita merasa bahwa kami sedang hidup. Kami sedang menjalaninya dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati,
dengan totalitas. Kita tidak menjadi korban di tengah gonjang-ganjing hidup ini. Kita tidak menjadi penonton saja, tetapi kita adalah orang-orang yang berkarya di tengah-tengah keadaan ini. Ibu bapak dan saudara kekasih, banyak kali di dalam kenyataan ini, tantangan hidup bisa menghantam kita, sampai membuat kita sendiri bisa ragu kembali pada prinsip-prinsip yang ketong su pegang. Bahkan dari lahir atau dari kecil sampai besar ketong pegang, tetapi kadang-kadang satu tantangan itu bisa membuat kita ragu terhadap prinsip-prinsip yang ketong su pegang. Dan dalam keraguan itu lebih parah lagi, ketong bisa menyalahkan diri kita sendiri, kita bisa menyalahkan banyak orang, bahkan kita bisa menyalahkan Tuhan. Atau kita bisa mengambil sikap ikut saja apa yang ada. Padahal ibu bapak dan saudara, kalau kita tidak berada dalam tantangan, kita tidak berada dalam tekanan, bisa jadi kita punya kekuatan untuk mengatakan tidak. Tetapi kadang-kadang kenyataan itu membuat kita untuk mengatakan tidak saja sungguh sulit, karena berbagai pertimbangan dan berbagai kondisi yang kita hadapi. Kenyataan itu bisa berupa bencana yang terjadi pada diri kita pribadi. Kenyataan itu bisa terjadi dalam jerat kehidupan yang berbeda-beda wajahnya. Bisa juga di dalam kondisi-kondisi di mana kita terlilit hutang, kita mengalami pelecehan, mengalami penindasan, perbudakan. Kenyataan itu bisa juga ketika kita mabuk sampai kita tidak tahu siapa diri kita lagi. Kenyataan itu bisa juga perkataan yang tidak dijaga sehingga kita nampak seperti orang yang ceroboh, tidak berhati-hati di dalam perkataan kita, baik kepada teman sebaya, kepada orang tua, kepada publik maupun kepada Tuhan, yang dapat saja merugikan atau menyebabkan kerugian besar. Dan juga perilaku-perilaku lainnya ibu bapak dan saudara, kenyataan yang kita hadapi hari demi hari. Amsal ini ibu bapak dan saudaraku memperingatkan kita dua hal. Yang pertama, berjaga-jaga. Tadi lagu yang kita nyanyikan juga bicara tentang berjaga-jaga, sekalipun Tuhan sudah memberi karunia hidup dan banyak janji kepada kita, tapi kita tidak boleh lengah. Kita harus berjaga-jaga senantiasa supaya kita tidak terperosok. Dunia sekarang memperlihatkan sedikit saja celah itu kita buat, bahaya besar kita hadapi. Kita lihat banyak kenyataan, ibu bapak dan saudara. Sepertinya keadaan menuntut orang-orang Kristen untuk hidup benar-benar lurus, benar-benar tidak mempunyai kesalahan. Salah sedikit selesai. Apakah kita akan menyalahkan keadaan dengan kenyataan ini, ibu bapak dan saudara? Mazmur mengajak ketong semua, mari berjaga-jaga, waspada, setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik. Jaga pikiran kita, jaga hati kita, jaga tindakan kita supaya kita tidak terperosok. Banyak kali di dalam kenyataan hidup ini, ketika kita menghadapi tantangan dan kita terperosok, banyak kebaikan dilupakan orang. Yang diingat adalah kesalahan itu, sekecil apapun dia. Tapi itulah kenyataan hidup. Itulah kenyataan pandangan banyak manusia di tengah-tengah hidup ini. Mari ketong ambil positifnya, supaya ketong semakin hari semakin menjalani hidup dengan penuh perhatian, sungguh-sungguh, dan jangan sampai ketong terperosok jatuh. Hal yang kedua ibu bapak dan saudara, Amsal mengajak kita begini. Kalau mau maju tapi semata-mata untuk belajar hal-hal yang baik saja, supaya punya pengetahuan baru, punya pengalaman, dan membuat ketong bijaksana. Jangan mati konyol.
Katong tidak dijadikan Tuhan untuk mati sia-sia. Tapi Tuhan menjadikan kita untuk hidup dengan berguna, bermanfaat. Dan kita sendiri merasakan sukacita hidup itu ketika kita menjalaninya. Kalau ketemu maju minggu depan dalam ketumpung kehidupan ibu bapak dan saudara, maju semata-mata untuk hal-hal baik. Jangan palingkan muka sedikit pun untuk tergoda, sekedar untuk bermain-main api, hal-hal yang tidak baik. Sudahlah, tinggalkan itu untuk masa lalu. Masa depan menanti kita penuh keseriusan, supaya kita menjadi orang-orang yang bijaksana. Jangan dulu bicara kita akan menjadi hamba Tuhan yang setia memuliakan namanya. Sebab Tuhan menginginkan pertama-tama adalah kita berada dalam keadaan baik-baik. Orang tua ingin katong hidup dalam keadaan baik-baik. Katong baik-baik saja, hidup bijaksana, Tuhan sudah sungguh bersuka cita. Tuhan tidak menginginkan satu pun dari anak-anaknya binasa dengan cara apapun, di dalam kondisi apapun. Karena itu ibu bapak dan saudara, jika kita mengalami tantangan, jangan sekali-kali berpikir Tuhan berkehendak kita menghadapi atau kita berada di dalam kematian, ancaman dan bahaya. Sebab di sini dikatakan Tuhan menginginkan hidup yang baik pada kita semua. Tidak satu pun keinginan Tuhan mencelakakan anak-anaknya. Sedangkan bapak-bapak yang manusia, ibu-ibu yang manusia, tidak akan membiarkan anaknya sejahat apapun berada di dalam kondisi keterpurukan, apalagi Tuhan yang menciptakan kita. Pikiran kita adalah Tuhan Allah itu sungguh-sungguh mengasihi Bapak Ibu dan saudara-saudara. Sampai ketong pun sing tahu seberapa dalam kasih itu, tetapi Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kita. Di mimbar seperti ini ketong mau bilang apa lagi kecuali mengingatkan umat betapa Allah sungguh-sungguh mengasihi saudara dari ujung rambut sampai di ujung kaki. Tiada pernah Tuhan menginginkan bahaya dan kecelakaan. Karena itu perjuangkan hidup saudara. Dan satu cara untuk memperjuangkan adalah belajar terus menerus dari hidup ini, supaya kita menjadi orang-orang bijaksana. Kita bisa membela diri kita sendiri, menjaga hidup kita. Dan lebih daripada itu kita menjaga hidup orang lain, membela orang lain yang dibuat berada di dalam kondisi terpuruk. Ibu bapak dan saudara sekalian, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sekarang ini anak-anak termasuk mengalami ada banyak informasi yang kontroversial di media-media, sangat banyak. Kita dapat melihat orang dari berbagai dunia, belahan dunia bicara apa saja yang mereka mau bicarakan. Mungkin termasuk diri kita juga. Ada di antara hal-hal itu yang membangun, tapi banyak pula yang tidak. Ada kata-kata yang diwariskan dari masa lalu, ada yang dibicarakan karena peristiwa-peristiwa masa kini, tetapi juga cerita tentang harapan masa depan. Karena itu ibu bapak dan saudara, ada banyak hal yang penting terus untuk kita pahami, kita pelajari, lalu katong tentukan sikap hidup. Pilihan kita menentukan sikap hidup kita dan apa yang akan kita perbuat. Amsal 1 ayat 1-7 mengajak kita untuk memilih ibu bapak dan saudara, teman-teman muda yang diberkati serta anak-anak yang Tuhan sayangi. Pertama, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna. Jika kita mendapatkan ilmu dan didikan dan kata-kata yang bermakna, pelajari, cari tahu akang dalam-dalam supaya katong memperoleh didikan. Katong bisa mengerti kata-kata yang bermakna itu, bukan sebaliknya, bukan kata-kata yang tidak bermakna yang justru menarik perhatian kita. Tapi justru kata-kata yang bermakna, ambil waktu perakang, dudu ingat akang, dudu baca akang ulang-ulang. Renungkan akang dalam hidup Bapak Ibu saudara-saudari. Itu akan menjadi pelita bagi kakimu dan terang pada jalan. Yang kedua, Amsal bilang terima didikan dan menjadi pandai. Serta hidup dalam kebenaran, keadilan dan kejujuran. Ibu bapak dan saudara lihat,
kepandaian, dalam pengertian pikiran harus bersinergi dengan sikap hidup yang benar, kejujuran, dan hidup yang adil di tengah-tengah semua orang. Tidak bisa kita bilang kita pandai, tapi kita hidup tidak jujur dan tidak benar. Sebaliknya orang yang mau hidup jujur dan benar harus menjadi orang-orang yang terus belajar menjadi cerdas, menjadi pandai dalam hidup ini. Kalau tidak, prinsip keadilannya akan dimanipulasi dan bisa saja kita terjebak di dalamnya. Kita harus terus belajar. Yang ketiga, Ibu Bapak, khusus bagi saudara-saudara kita semua, anak-anak muda, Amsal ini berkata, sebagai orang muda, pilihlah jalan yang memberi kecerdasan, pengetahuan, serta kebijaksanaan. Karena umumnya orang-orang muda belum banyak pengalaman. Dengar nasihat orang tetua, paling sedikit dong pun jam terbang lebih banyak. Walaupun mereka pun zaman berbeda Bapak Ibu, mungkin teman-teman muda anggap ini orang tua nih, zaman berbeda, tetapi kita tidak menyangkali mereka sudah banyak makan asam garam hidup ini. Mereka punya yang namanya ilmu hidup. Memang sekarang ada banyak orang tua juga yang tidak layak menjadi contoh bagi anak-anak muda. Tapi kita tidak boleh menganggap itu sebagai sesuatu yang kita generalisasi. Kita terus mengambil hal-hal yang baik pada orang-orang tua kita yang banyak, yang memberi ilmu hidup bukan hanya dengan kata-kata tapi dengan perbuatan, dengan pengorbanan hidup, membagi hidup untuk kebahagiaan anak-anak dan cucu-cucu mereka. Bahkan kadang-kadang mereka tidak memikirkan diri mereka lagi, tapi memikirkan anak-anaknya jauh dan dekat. Beta pun pengalaman melayani orang-orang tetua lansia. Kalau ketong tanya mama, oma, opa, mau berdoa apa? Ibu Bapak perhatikan yang mereka utarakan dalam isi doa yang mau kita doakan itu tidak ada tentang diri mereka. Mungkin bagi kita sebentar mereka mungkin sudah tiada. Tapi mereka tidak mengingat diri mereka, mereka ingat anak-anaknya, mereka ingat cucunya. Mereka doakan, minta doakan anak cucu dekat dan jauh doakan. Ibu bapak pengorbanan teman-teman muda, pengorbanan seperti ini tidak layak ya dibandingkan dengan apapun juga termasuk ilmu teknologi yang tiap waktu ada di sekitar kita. Dan sebagai orang-orang muda Kristen, belajarlah dari Kristus. Yesus Kristus adalah seorang muda, bukan orang tua. Yesus itu wafat di usia 30 tahun. Seluruh pekerjaan pelayanannya adalah pekerjaan seorang muda yang energik, berjuang dengan tujuan hidup yang jelas. Aku mau di masa mudaku menjadi alat berkat bagi Allah Bapakku. Kiranya ini menjadi panggilan teman-teman muda di dalam hidup di tengah banyak tantangan yang membuat saudara harus memilih, setiap waktu harus memilih secara tepat, kalau tidak salah langkah. Teman-teman muda, pilihlah kecerdasan, pengetahuan, dan kebijaksanaan. Terus menerus, tiada pernah puas untuk hal-hal yang mengandung kebaikan. Hal yang keempat yang disampaikan oleh Amsal ini adalah bagi kita semua yang bertugas, bertanggung jawab mengajar di rumah, lingkungan sekolah, di lingkungan publik, masyarakat, di gereja, dan di berbagai ruang hidup, di antara orang-orang yang kita bina. Bukan berarti kita sudah sempurna. Bukan berarti kita tidak perlu hikmat. Kita terus harus menjadi orang-orang tua, orang-orang dewasa, para pengajar yang belajar dari Tuhan tentang hikmat yang sejati. Terus mendengar hikmat dan menambah hikmat itu supaya kita memperoleh banyak pertimbangan di dalam hidup ini dan terus menjadi orang yang layak diteladani di dalam kehidupan kita. Ibu bapak dan saudara yang kekasih, demikian beberapa hal yang mau diajarkan oleh Amsal ini kepada kita semua. Karena dengan kecerdasan, hikmat, satu demi satu kebutuhan hidup dapat kita jalani dengan baik. Bolehkah PowerPoint-nya ditampilkan? Ya. Di yang kedua,
slide berikut ya. Oh kecil ya. Ya, di bagian ini saya hanya ingin menunjukkan nih Bapak, bahwa di dalam Alkitab, ya, bahkan di dalam banyak buku-buku yang lain, ada begitu banyak amsal, nasihat-nasihat ya, yang kalau kita perhatikan Ibu Bapak dan Saudara, kita punya pegangan untuk menjalani hidup ini. Di sini dikatakan, anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Antara lain itu. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Tuhan tidak membiarkan orang-orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Ini antara lain ayat-ayat di dalam Amsal. Beta cuma kutip beberapa saja untuk memperlihatkan bahwa ada banyak ajaran dan didikan yang Tuhan berikan bagi kita supaya kita bisa menjadi orang-orang yang bijaksana. Siapa mengumpulkan pada musim panas ia berakal budi, siapa tidur pada waktu panen membuat malu. Berkat ada di atas kepala orang benar, tapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Amsal mengatakan hal-hal yang sekarang bisa kita buktikan kebenarannya. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Bahwa hidup orang-orang benar, bahkan ketika dia sudah tidak ada pun, nama baik itu akan tetap dikenal. Tetapi sebaliknya, jika hidup menjadi fasik, maka orang masih hidup, tetapi hal-hal yang tidak baik dikenang pada orang itu atau dilihat pada orang. Siapa bijak hati memperhatikan perintah-perintah, tetapi siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Itu beberapa Amsal Ibu Bapak yang dikutip dan Ibu Bapak bisa baca lagi di dalam, teman-teman bisa baca dalam Amsal ini. Ada sekian ayat yang belum lagi di teks-teks Alkitab yang lainnya, yang kita bisa mendapatkan ya dalam perenungan kita kekuatan untuk menjalani hidup ini supaya kita tidak goyah. Kita boleh berada dalam masalah tetapi kita tidak goyah dan bisa menghadapi masalah itu dengan hikmat dan kecerdasan. Jangan buang energi dan perhatian kita pada hal-hal yang lain, Bapak, Ibu, dan Saudara. Hidup ini anugerah Tuhan, bukan disediakan bagi kita untuk hal-hal yang tidak benar. Karena itu mari kita berjaga-jaga. Jika jemaat Tuhan yang hadir saat ini dalam rumah ibadah ini, kita merasa kita sudah cukup kuat, kita yakin pada hal-hal yang diajarkan oleh Amsal, maka adalah sukacita bagi Ibu Bapak dan saudara-saudara untuk mengajarkannya kepada keluargamu, saudara, teman, orang-orang terdekat, supaya terus bergiat pada jalan yang penuh dengan hikmat, bergiat pada pemikiran-pemikiran yang baik, dan juga pekerjaan-pekerjaan yang baik. Sebab hikmat itu akan membawa kepada kemampuan untuk menghindari situasi yang buruk. Bahkan di beberapa ayat dikatakan orang akan menjadi berumur panjang di dalam hidup ini. Ibu Bapak dan Saudara yang kekasih, Amsal ini mengajar pada ayat yang terakhir mengatakan, mengapa ada yang tidak hidup dalam kecerdasan hikmat? Karena kita lihat kenyataan bahwa ada yang tidak hidup untuk cerdas dan berhikmat. Mengapa sampai begitu? Amsal pasal 1 ayat 7 dikatakan bahwa karena orang-orang itu tidak takut pada Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jika orang tidak mau memandang pada Tuhan, mengenal pada Allahnya, orang tidak hormat pada Tuhan, bahkan tidak kagum tentang kasih sayang Allah yang besar itu, tidak takjub akan kuasanya, menganggap Allah tiada berguna atau Allah tak ada bagi kita, maka orang-orang itu akan tidak memiliki rasa hormat kepada Tuhan. Dan mereka tidak dapat kita harapkan untuk bisa menginternalisasi, mendalami ya pengajaran-pengajaran dan hikmat itu. Karena mereka pandang itu bukan sesuatu yang penting. Dan mereka tidak melihat
kasih sayang Allah di dalam segala sesuatu. Bisa-bisa ajaran itu hanya menjadi beban, sesuatu yang dihindari, ya, sesuatu yang dianggap remeh, sesuatu yang tidak populer, sesuatu yang kalah saing dengan hal-hal yang justru tidak baik. Ibu bapak dan saudara yang beta kasihi dalam Tuhan, sebaliknya dalam penghormatan kepada Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang yang terbuka untuk diperkaya dengan ajaran-ajaran baik dari Tuhan. Kita akan punya hati yang terbuka, mau belajar, mau mendengar, mau menelaahnya, mau memikirkannya, bahkan mau menjalankannya. Lebih daripada itu ibu bapak dan saudara, jika orang menuruti hikmat Tuhan, maka orang itu akan mencontohi Tuhan di dalam seluruh perilaku hidupnya. Dia akan, orang bilang, imitasi. Kalau Tuhan bilang bikin ini, beta lagi bikin itu. Tuhan melakukan ini, Tuhan pikir ini, beta lagi pikir itu. Jangan yang lain-lain. Sebenarnya ibu bapak dan saudara, panggilan hidup kita sebagai orang Kristen tidak lain sebenarnya untuk itu. Adalah supaya kita mencontoh apa yang Tuhan buat, apa yang Tuhan pikir, apa yang Tuhan mau. Yang lain sing boleh. Tetapi Tuhan Allah adalah Allah yang mendidik kita bukan dengan cara yang otoriter, menekan, ya, tetapi membebaskan kita untuk memikirkan, menjalaninya sampai pada waktu tertentu kita sadar dan mengambil keputusan secara pribadi, inilah jalan yang akan aku tempuh. Ketika itu terjadi, maka kita dengan kesadaran kita menentukan pilihan dan jalan hidup. Itu lebih mendalam daripada dipaksa, ya, ditekan, bahkan diperintah. Perintah-perintah Tuhan adalah perintah yang terbuka, sangat demokratis kepada umatnya untuk memilih. Tetapi Amsal mengajak kita, pilihlah untuk takut kepada Tuhan, hormat kepadanya. Sebab ketika kita menjalani ibu bapa dan saudara semua akan menguji pada hidup kita sendiri bahwa benar janji-janji Allah dibuktikan di dalam hidup kita. Kita hidup pada janjinya, masa lalu, masa kini, maupun masa akan datang. Dan kita menjadi orang yang berhikmat. Hikmat kemudian menjadi alat bagi kita untuk bertahan hidup. Hikmat sebagai pengetahuan untuk hidup. Dan ini akan menunjukkan kepada dunia siapa kita sebenarnya kalau kita hidup sesuai dengan hikmat Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara, itulah pengajaran hikmat Amsal pasal 1 bagi kita semua. Bagian terakhir dari perenungan kita adalah hal ini dapat kita perluas ibu bapak di dalam berbagai bidang hidup. Di dalam beta angkat bidang hidup pertama yaitu pendidikan. Kemarin ada katong rayakan hari pendidikan. Kalau kita perhatikan ibu bapak dan saudara, banyak pendidikan anak-anak tidak berjalan dengan semestinya. Sebagai orang-orang Kristen kita harus membangun budaya hidup sebagai umat yang rindu pada didikan yang berkualitas. Berfokus pada mengupayakan diri supaya hikmat itu kita mulai dari diri kita sendiri, lalu bertumbuh dalam keluarga dan lingkungan di mana saja kita berada. Kita bangun semua lingkungan sebagai lingkungan yang mencari hikmat Allah. Lingkungan yang terus kita bergiat ya dengan penuh kegembiraan mencari hikmat dari waktu ke waktu, tiada pernah putusnya. Yang kedua ibu bapak, kita perluas ke arena politik. Politik yang sungguh-sungguh harus hormat kepada Tuhan. Politik yang menjadikan Allah sebagai rujukan bagi semua tindakan politis. Kukuh pada prinsip etika moral, percaya kepada prinsip-prinsip etika moral dan tidak terjerat atau ragu karena tekanan-tekanan politik, karena situasi-situasi yang sepertinya mengancam. Ya. Manusia membuat dirinya seakan-akan seperti Tuhan yang mengancam orang lain. Politik dengan kesadaran tentang hikmat Tuhan harus kita jadikan sebagai ruang di mana kita semakin meyakini bahwa prinsip-prinsip moral etika yang dinyatakan di dalam Amsal maupun ya pendidikan yang lain tentang hidup yang bermakna dan baik itu harus ditegakkan.
Itu bukan ruang yang bebas daripada nilai-nilai etika, moral, dan nilai-nilai hikmat. Yang terakhir di dalam bahasan kita adalah, penelaan kita adalah ruang ekonomi. Ekonomi yang kita kembangkan seringkali adalah ekonomi yang mengangkat harus lebih banyak untung daripada memikirkan orang lain. Dengan sekecil-kecilnya mendapatkan hasil yang sangat besar. Tiada keseimbangan, Ibu Bapak dan Saudara. Apakah harus seperti itu selalu? Di dalam hikmat Allah, iman kekristenan mengajar ekonomi yang dikembangkan adalah ekonomi yang harusnya memberdayakan, saling mengangkat, saling menopang yang lemah, dan belajar untuk memperbaiki perekonomian bersama-sama. Belajar dari yang baik-baik, sukses untuk maju di dalam kemandirian, tidak terjerat pada konsumerisme, beli dan terus membeli hal-hal yang sebenarnya tidak ada signifikansinya. Kita bisa hidup tanpa itu. Selain mengejar status dan standar kelas sosial yang tinggi lewat budaya-budaya material. Ibu Bapak, hikmat di tengah-tengah dunia yang penuh dibanjiri dengan budaya material, ya, sering menguras pemikiran ekonomi kita sebagai orang-orang yang konsumer, pelanggan, pemakai saja. Mari kita ubah ekonomi yang memberdayakan, yang mengangkat. Tidak mau hanya kaya sendiri tanpa balik muka lihat saudara-saudara yang berkekurangan. Mungkin saya perlu kasih banyak, tapi perhatian, kepedulian, doa, ya, dan kasih sayang kepada saudara-saudara yang menderita menjadi penting bagi kita belajar berhikmat di tengah-tengah dunia yang semakin senjang antara yang kaya dan yang miskin. Ada yang untuk makan sampai suseng tahu mau makan apa lagi karena terlalu banyak tawarannya. Hidup di antara orang yang sekali sehari makan pun mungkin tak cukup. Hikmat seperti apa sebagai orang Kristen yang harus kita wujudkan dalam keadaan ini, Ibu Bapak? Kristus tidak bisa tinggal di antara keadaan seperti itu. Dia akan lebih memberi yang ada pada dirinya untuk orang yang memerlukan dibandingkan untuk memuaskan dirinya dari waktu ke waktu. Jejak itu yang mau kita ikuti. Mari Ibu Bapak dan Bapak Saudara menjadi umat yang cerdas dan berhikmat dan menghormati serta kagum terhadap cara Allah menata dunia ini, menata seisi dunia ini. Kita kagum dan hormat tentang cara Allah mengasihi kita. Yang tadi kita ungkapkan dalam pengakuan dosa, kita yang berdosa dipulihkan, diangkat, dijadikan orang-orang yang berharga. Dan kita membangun hidup dengan mencontohi cara Allah memulihkan kehidupan dari berbagai kondisi yang kelihatannya mematikan. Bersukacitalah Bapak Ibu dan Saudara kekasih, sebab firman Tuhan ini telah mengungkapkan rahasia kehidupan untuk kita semua. Supaya kita menjadi orang-orang yang bijaksana di dalam hidup hari-hari. Secara khusus di minggu yang akan kita jalani ini. Selamat belajar untuk terus berhikmat di dalam tuntunan Roh Allah. Saudara akan membuktikan bahwa hikmat itu akan membuat saudara berbahagia dan pada saat yang sama membahagiakan sesamamu yang memerlukan kasih dan pertolongan. Di bagian akhir ini mari kita nyanyikan satu buah lagu. Kita harap Ibu Bapak dan Saudara tahu lagu ini. Mari kita mulai berhikmat dari diri kita sendiri. Bolehkah Kantoria? Ku mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Ku mulai dari diri sendiri, hidup
semua. Amin. Takut akan Tuhan, pujian yang akan kita bawakan bersama-sama. Jemaat kekasih, silahkan berdiri. Kini waktunya bagi kita untuk membawa pengakuan iman rasuli kita. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Kupercaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali sambil kita akan mendengarkan persembahan pujian solo dari saudari Dede Parera. Kami persilahkan. Oh, anak kasih kita. Silakan. Selamat malam Bapak Ibu semua, Shalom. Kiranya pujian yang akan saya bawakan di saat ini dapat menguatkan kita dalam menjalani setiap pergumulan yang kita hadapi dalam setiap hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.
Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Kau Tuhan lebih dari cukup, kasih-Mu Tuhan. Kau Tuhan lebih dari kata, janji-Mu pasti terjadi. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Tuhan Yesus memberkati. Semoga pujian ini menjadi berkat bagi kita semua. Delsia tetap menjadi anak yang memuji Tuhan di dalam hidup. Kita akan masuk di dalam persembahan syukur. Jemaat.
Jemaat yang diberkati Tuhan, sebelum kita memberikan persembahan, kita dengar anjuran dari Allah. Tuhan telah mengaruniakan kepada kita hidup dan berbagai berkat yang menopang hidup kita. Semua pemberian Tuhan itu mesti digunakan untuk memuliakan Dia melalui pelayanan bagi sesama dan lingkungan. Muliakanlah Tuhan dengan harta benda pemberiannya. Sambil persembahan diberikan, kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 292 dan nomor 403 ayat 1 dan seterusnya. Hujan berkat kan tercurah, itulah janjiku Yesus. Hidup segar dari surga yang diberi penebus. Hujan
berdendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu. Bunyikanlah gambus kecapi, mari memuji Allahmu. Nyanyian besar yang agung benar, mari lakukannya terhadap umatnya. Israel pun atas berkatnya, riang gembira bermasmur. Ikut serta kita percaya dan kepadanya bersyukur. Tuhanlah baik, kasih-Nya ada kekal selamanya. Terpuji namanya. Dulu telah dari himpinan, Dia bebaskan umatnya. Hari sendu Ia berikan, sinar mentari yang cerah. Puji terus yang Maha Kudus, beban-Mu yang berat digantinya berat. Kami bawa persembahan ini dan seluruh hidup di kaki salib Tuhan, karena Engkau persembahan yang agung, tulus dan suci, penebus dosa dunia. Terima Tuhan hidup kami, terima Tuhan cinta kami, terimalah persembahan kami bagi pelayanan-Mu di dunia. Jemaat, mari kita berdoa untuk persembahan kita di saat ini. Ya Allah pengasih, terimalah persembahan syukur jemaat ini dan berkatilah untuk menjadi alat pelayanan demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat Tuhan yang kekasih, kini waktunya bagi kita untuk membawa doa kita bersama kepada Tuhan. Mari kita hening dalam satu hati, satu iman, kita berdoa. Ya Tuhan Allah sumber kehidupan, Allah yang telah menyelamatkan kami dan mengangkat kami dan memberi kepada kami janji tentang hidup yang kekal, memberi kepada kami kebahagiaan, memberi kepada kami peluang-peluang menyatakan hidup di tengah-tengah kebersamaan kami. Kami syukuri kasih dan sayang Tuhan bagi kami semua yang hadir di saat ini bersama-sama. Duduk sebagai satu persekutuan tubuh Kristus, saudara bersaudara di dalam kasih sayang Allah. Terima kasih Tuhan untuk wujud persekutuan yang boleh nyata di dalam hidup kami, bahwa Tuhan telah memberi kepada kami kehidupan ini. Dan sebagai persekutuan kami datang dan mengucap syukur serta meminta bimbingan Tuhan untuk keberlanjutan perjalanan hidup kami. Tuhan, terimalah ungkapan syukur umat-Mu yang naik dari lubuk hati yang paling dalam atas kasih sayang-Mu yang besar. Perkenankan kami di kesempatan ini bersama-sama Tuhan membawa hidup kami kepada Tuhan, memohon kasih dan penyertaan Tuhan, menjaga, memberkati kami, memberi kepada kami hikmat, supaya kami tahu membawa hidup kami di minggu yang akan datang ini Tuhan.
Ya Allah, kami tahu bahwa sebagai manusia kami punya keterbatasan. Tapi kami percaya jika Roh Allah membimbing kami dan kami pun hidup di dalam takut akan Tuhan, maka kasih sayang Allah dan jaminan didikan dan pengajaran Tuhan itu akan benar-benar nyata dalam hati dan pikiran kami. Tolonglah kami Tuhan, supaya minggu yang akan kami jalani benar-benar menjadi bukti kasih kami kepada Tuhan, tetapi juga bukti bahwa Tuhan menyertai kami di dalam hidup ini. Tuhan, datang kami pada saat ini membawa umat Tuhan, orang-orang tetua lanjut usia. Kasih dan sayang Allah menyertai semua orang tetua kami ini, supaya tetap bersukacita di masa tua mereka. Kami berdoa bagi orang-orang dewasa di dalam persekutuan kami, Bapa dan Mama, maupun kami yang mengambil keputusan hidup mandiri. Kiranya kasih dan sayang Allah menolong kami dalam keluarga-keluarga kami, tugas dan panggilan kami sebagai orang tua. Kami, para janda, duda, kami anak-anak yang kehilangan orang tua, kami menyerahkan hidup kami semua ke dalam tangan kasih sayang Tuhan. Jadikan kami panutan dalam hidup keluarga-keluarga kami maupun di dalam kehidupan bersama. Kami membuka tangan kami pada berkat-Mu Tuhan. Cukupkanlah hidup kami oleh berkat-berkat Tuhan, dan ajar kami selalu ya Allah untuk setia memohon kepadamu dan mencukupkan hidup kami dengan apa yang layak menjadi bahagian kami. Jauhkan kami dari mengambil apa yang bukan milik kami Tuhan, sebab kami harus hormat dan tunduk pada kasih sayang Tuhan sebagai satu-satunya sumber berkat di dalam kehidupan kami, yang tak akan membiarkan kami sebagai anak-anak-Mu hidup di dalam kondisi tiada berpengharapan. Tuhan, kami membuka hidup kami untuk kasih sayang Tuhan menyertai kami di tempat-tempat kami bekerja, melayani, di mana saja kami berada. Ya Tuhan, jauhkan kami dari mara bahaya, tantangan sampai kepada maut. Tuhan, tolong kami supaya kami bekerja dengan giat, dengan rajin, dengan penuh semangat, dengan penuh kesetiaan kepada Tuhan. Jauhkan daripada kami rasa malas atau tak acuh dengan keadaan, tapi topang kami Tuhan untuk terus bersungguh-sungguh di dalam kehidupan dan pelayanan pekerjaan kami. Di mana saja Tuhan menempatkan kami untuk hidup dan bekerja serta melayani. Kami berdoa bagi muda-mudi kami dengan upaya hidup mereka. Tuhan jaga dan berkati jalan hidup ke depan. Berkat-berkat Tuhan dan perlindungan ajaran-Mu kiranya terus menyentuh hati muda-mudi kami, supaya mereka setia mengikuti jejak Kristus di masa muda mereka. Yakin dan percaya kebahagiaan, kesuksesan, kemandirian, dan mereka akan menjadi bahagian muda-mudi kami. Dan anak-anak muda kami ini akan menjadi alat damai sejahtera Allah kini dan masa yang akan datang. Kami menyerahkan anak-anak kami, remaja, anak-anak tanggung, anak-anak kecil, balita, batita, sampai yang masih ada dalam kandungan sekalipun. Anak-anak kami, Tuhan, tolong jaga dan lindungi anak-anak kami supaya mereka tetap aman di dalam hidup masa kecil, merasakan kebahagiaan di tengah-tengah hidup keluarga, jemaat, masyarakat ini. Jauhkan berbagai kekerasan, pelecehan, ancaman apapun dari anak-anak kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon Tuhan beri hikmat kepada anak-anak kami sejak mereka masih kecil, supaya mereka belajar dengan giat, mereka tekun, dan mereka percaya kepada Tuhan sejak mereka kecil, ya Tuhan. Supaya anak-anak kami bertumbuh di dalam segala kebaikan Tuhan. Kami mengingat semua kekasih kami yang berada dalam penderitaan, pergumulan, dan kesakitan. Lawatlah ya Tuhan, dan tolong kami untuk saling menopang sebagai sesama, sebagai umat, sebagai satu persekutuan. Tuhan, untuk banyak sukacita yang dialami umat-Mu, kiranya kasih dan sayang Allah yang adalah sumber segala sukacita itu menjadi bahagian dari pengucapan syukur kami. Tuhan, biarlah kesuksesan, kebahagiaan terus menjadi bahagian dalam hidup umat Tuhan, supaya oleh berkat-berkat Tuhan, umat-Mu terus menjadi saluran berkat di dalam hidup ini. Kami berdoa bagi semua kekasih kami yang mengambil bahagian dalam tanggung jawab pelayanan di gereja, dalam seluruh tugas tanggung jawab yang diemban sebagai respon kasih Tuhan yang besar dalam bentuk dan rupa apapun.
Tuhan memberkati semua ungkapan pelayanan kami. Bapa di surga, kami menyerahkan masyarakat, bangsa, dan negara. Kiranya kasih sayang Allah menopang kehidupan kami semua, supaya bangsa ini diarahkan oleh kasih sayang dan hikmat Allah menuju kepada kesejahteraan, keadilan untuk banyak orang yang masih mengharapkan kekuatan, kesejahteraan di dalam hidup ini. Tuhan, tolong semua proses di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, supaya segala sesuatunya berjalan di dalam kebaikan seturut kehendak Tuhan. Tuhan, kami berdoa bagi gereja-Mu di mana-mana saja, secara khusus gereja Protestan Maluku, jemaat-jemaat, klasis-klasis, maupun pada ruang lingkup sinode. Kiranya kasih dan sayang Allah menopang kami di mana saja umat Tuhan berada, di gunung, di lembah, di pesisir, di daerah-daerah pedesaan maupun perkotaan. Kiranya kasih sayang Allah menopang kami dalam seluruh tugas dan panggilan hidup kami. Tuhan, ini doa kami bersama di saat ini. Ada doa yang kami bawa dari dalam rumah tangga kami masing-masing, dari lubuk hati kami. Berkenan Allah mendengar dan menjawab menurut cinta kasih Tuhan yang besar. Doa ini kami bawa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami demikian. Seperti kami juga mampu orang besar pada, jangan bukan ke dalam pencobaan, dan lepaskanlah kami daripada dalam Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Amin. Amin. Mari jemaat, silahkan berdiri. Kita akan menerima pengutusan dan janji penyertaan Allah bagi kita semua. Jemaat yang kasih, semoga kita terus akan bersinar di dalam hidup kita dari waktu ke waktu. Kebaktian yang kita laksanakan bersama hendaknya memberi makna pada kehidupan kita sehari-hari. Yesus berkata, "Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap." Untuk itu, jemaat yang Tuhan Yesus kasih, terimalah janji penyertaan Tuhan bagi saudara sekalian. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kamu damai sejahtera. Amin. Amin, amin, amin. Shalom. Silakan jemaat duduk dan berdoa syukur pribadi.